Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muslimah Ia dari Fakultas Psikologi. Di sini saya akan membacakan sebuah khotbah dengan tema nasionalisme dan kebangsaan. Baik, saya akan memulainya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arjana ta'ija afkarina li ibrazi ayatihi walladzi abdulana bil ilmi wal amali sa'iri makhluqati asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah wa sholatu wassalamu ala sayyidina wa maulana muhammadil ladzi yumla bi jami'il qadu ini wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa itsratihi tohirina ila yaumiddin. Qala Allahu ta'ala fi Qur'anil azim, ya ayyuhan nasu inna khalaqakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Pada kesempatan khutbah kali ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan terus-menerus berusaha meningkatkan ketakwaan itu dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan berusaha dan mensyukuri semua kenikmatan dan karunia yang diberikan kepada kita dengan menggunakan dan menyalurkannya pada jalan yang diridhoi olehnya. Dengan demikian, semoga kita senantiasa mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan dunia dan di akhirat. Di sini saya akan mengajak teman-teman sekalian untuk mengingat kembali bagaimana sejarah terbentuknya negara Indonesia. Negara Indonesia ini tidak tiba-tiba ada semenjak tanggal 17 Agustus 1945. Akan tetapi negara ini merupakan negara yang dibangun atas sejarah panjang, sejarah kerajaan Sriwijaya, Majapahit dan juga kerajaan Islam yang terbentang sepanjang Samudra Pasai, Demak dan juga Mataram Islam. Dengan demikian, Indonesia ini sudah ada sejak nenek moyang kita dan cukup panjang tinta mengukis sejarah Indonesia. Sejarah itu pula yang akhirnya menuntun para kiai dan juga rakyat untuk memilih Pancasila sebagai dasar Indonesia. Kedudukan Pancasila sendiri, khususnya umat muslim Indonesia, hanyalah sebagai pedoman hidup berbangsa dan bernegara, bukan pedoman hidup beragama. Akan tetapi, saudara-saudara, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan cerminan dari nilai-nilai agama, khususnya Al-Quran, yang menjadi pedoman umat Islam. Oleh karena itu, wajar bila para kiai dan ulama ikut menyepakati dan menyetujui sebuah semboyan yang mendasari Pancasila, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Mengapa ini disetujui oleh ulama? Karena Allah sendiri sudah berfirman dalam suratnya, yaitu surat An-Nahl ayat 93 yang berbunyi, walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan yadullahu man yasha'a wa yahdi man yasha'a wa la tas'aluna amma kuntum ta'malun, yang artinya, dan kalau Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikan kamu satu umat agama saja dan menyesatkan siapa yang dikehendakinya dan juga memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya juga. Sesungguhnya kamu akan ditanya tentang apa yang telah kamu kerjakan. Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin Al-Suyuti dalam tafsir Jalalain menjabarkan bahwa arti kata ummatan wahidatan adalah ahla dinin wahidin, yaitu satu agama, yang artinya bahwa perbedaan agama dan perbedaan suku bangsa merupakan sunnah ilahi, sebuah kenyataan yang tidak bisa dipungkiri karena merupakan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, janganlah kita memandang bahwa perbedaan itu adalah sebuah musibah, tapi kita itu harus memandang perbedaan itu sebagai sebuah nikmat. Jika semua orang kaya, maka siapa yang akan memberikan zakat? Terus jika semua orang pintar, maka siapa yang akan mengajar? Terus jika semua orang beruang, maka siapa yang akan memberikan zakat? Dan jika semua orang beriman dan bertakwa, siapa yang akan berdakwah?
Maka kita renungkan bersama, bukankah dengan demikian sebenarnya Allah memberikan peluang bagi kita untuk banyak berbuat, beribadah dan juga berdakwah untuk saling mengingatkan, karena yang demikian itu banyak sekali pahalanya. Karena hal tersebut di atas juga kan udah tadi ada ayatnya yang artinya untuk sebuah pengingatan, yaitu wala tas'aluna amma kuntum ta'malun, yang artinya sesungguhnya kamu akan ditanya tentang apa yang telah kamu kerjakan. Nanti Allah akan bertanya kepada kita semua apa yang telah kita perbuat dengan perbedaan tersebut. Apakah kita menyukainya, apakah kita sudah berbuat banyak, atau malah kita akan menistakannya. Bukankah perbedaan itu sudah disediakan oleh Allah SWT sebagai ruang kita untuk berdakwah? Sudahkah kita menggunakannya sebaik mungkin? Sudahkah kita memanfaatkannya dengan beramal yang banyak? Marilah kita renungkan bersama berbagai hal yang terjadi baru-baru ini di Indonesia, seperti munculnya Ahmadiyah, terus munculnya bina-bina palsu, terus aliran sesat, dan juga pengerusakan terhadap gereja. Fenomena tersebut juga jangan kita pandang sebagai sebuah masalah, tapi kita pandang sebagai sebuah peluang untuk berdakwah, tentunya dengan cara yang halus seperti yang diserukan Allah pada kita dalam surahnya, yaitu surah An-Nahl ayat 125 yang artinya serulah manusia pada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik juga. Sesungguhnya Allah Tuhanmu lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Jadi mari kita bersama-sama merangkul dan mengajak mereka untuk kembali ke Islam yang kafah. Jangan malah dilempari batu, tapi mari kita rangkul dan juga nasihati bahwa Islam itu baik, terus begini-begini, tidak kayak begitu yang kamu pikirkan kayak gitu. Terus kita ajak diskusi, kita sapa mereka, kita bujuk mereka untuk ke mushola dan masjid yang penuh berkah dan indah. Dan untuk ke umat yang non muslim itu kita jangan bakar gereja mereka atau bakar ibadah mereka, tempat ibadah mereka, tapi kita juga harus rangkul dan kita ajak ke masjid, terus dengan cara yang halus. Jangan sampai dakwah kita itu mengoyak Bhinneka Tunggal Ika yang telah disepakati oleh kiai dan juga ulama dan umara. Karena hal tersebut dapat membuat kita tidak bisa menjaga amanah dari nenek moyang kita, yaitu menjaga Indonesia. Dari sidang tersebut itulah cita-cita Bhinneka Tunggal Ika dan juga semangat dasar dari persaudaraan. Pengalaman pahit itu sudah ditimpa berbagai konflik dan kerusuhan, mengisyaratkan bahwa keragaman bangsa Indonesia apabila tidak disikapi secara dingin dan bijak akan menjadi bom waktu yang siap meledak kapanpun. Karena itu, saudara pernah mencatat pesan Nabi Muhammad SAW kepada para sahabatnya bahwa jika suatu saat umat Islam berhasil mencapai Mesir dalam futuhat kelak, yang harus diperhatikan adalah memperlakukan masyarakat Mesir dengan baik tanpa terkecuali. Jadi sekali lagi, marilah dalam kesempatan ini kita benar-benar memegangi ajaran dari sunnah Rasulullah SAW, dan semoga Allah SWT senantiasa memberikan kepada kita petunjuk dan hidayah dalam menjaga amanah bangsa dan negara kita. Sekian pembacaan khutbah dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada terjadi kesalahan dan kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.